Menggunakan aplikasi Blender, kami akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah dan pengertian dari Blender itu. Pada tahun 1988, Tom Rosendahl mendanai perusahaan yang bergerak di bidang animasi yang dinamakan Neo Geo. Neo Geo adalah berkembang pesat sehingga menjadi perusahaan animasi terbesar di Belanda dan salah satu perusahaan animasi terdepan di Eropa. Tom Rosendahl selain bertanggung jawab sebagai art director, juga bertanggung jawab atas pengembangan software internal. Pada tahun 1995, muncullah sebuah software yang pada akhirnya dinamakan Blender. Setelah diamati, ternyata Blender memiliki potensi untuk digunakan oleh artis-artis luar Neo Geo. Lalu pada tahun 1998, Tom mendirikan perusahaan bernama Not a Number atau NAN untuk mengembangkan dan memasarkan Blender lebih jauh. Cita-cita NAN adalah untuk menciptakan sebuah software animasi 3D yang padat, cross-platform, yang gratis dan dapat digunakan oleh masyarakat komputer yang umum. Yang selanjutnya pengertian Blender beserta kegunaannya. Blender merupakan open source software atau istilah lainnya software yang dapat digunakan di berbagai macam operating system. Ini digunakan untuk dikembangkan secara komersial tetapi tidak dirilis di bawah GPL, General Public License. Untuk spesifikasi yang dibutuhkan untuk penginstalan software ini sangatlah sederhana. Yang pertama, komputer harus Intel Pentium 3 atau lebih atau AMD dan sebagainya. RAM minimal 64 MB, VGA 4 MB, disk space 35 MB, Windows 2000 atau lebih, Linux juga bisa. Target di profesional, media dan seniman. Blender dapat digunakan untuk membuat visualisasi 3 dimensi, still, serta siaran dan video berkualitas bioskop, sedangkan penggabungan mesin 3D real time memungkinkan penciptaan konten 3D interaktif untuk pemutaran yang berdiri sendiri. Blender tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Irix, Solaris, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD. Selanjutnya, fitur-fitur Blender. Blender memiliki fitur sama kuat mengatur dalam lingkup dan kedalaman ke ujung lain tinggal 3D software seperti Softimage, XSI, Cinema 4D, 3D SMAX, dan Maya. Fitur tersebut termasuk model, objek 3 dimensi, termasuk jerat poligon, permukaan NURBS, Bezier dan kurva, B-spline, multi-resource, patung kemampuan, modify stack deformers, model mesh, Python scripting. Animasi editor non-linear, static framing, kunci untuk morphing animasi, karakter berpose editor, deformers animasi, pemutaran audio, sistem kendala animasi, rendering, UV on wrapping, shading, fisika and particle, imaging dan komposisi, real time 3D atau game penciptaan, lintas platform dan GUI OpenGL, kualitas tinggi arsitektur 3D yang memungkinkan penciptaan cepat dan efisien, lebih dari 2000 download pengguna dari seluruh dunia, dieksekusi berukuran kecil dan distribusi rendah. Blender. Yang pertama, open source. Blender merupakan salah satu software open source di mana kita bisa menggunakan bebas memodifikasi source kodenya untuk keperluan pribadi maupun komersial. Yang kedua, multi-platform. Karena sifatnya yang open source, Blender tersedia untuk berbagai macam sistem operasi seperti Linux, Mac, dan Windows. Update. Dengan status yang open source, Blender bisa dikembangkan
oleh siapapun, sehingga update software ini jauh lebih cepat dibandingkan software sejenis lainnya. Free. Blender merupakan sebuah software yang gratis. Blender gratis bukan karena tidak laku, melainkan karena luar biasanya fitur yang mungkin tak dapat dibeli dengan uang. Lengkap. Blender memiliki fitur yang lebih lengkap dari software 3D lainnya. Ringan. Blender relatif ringan jika dibandingkan software sejenis lainnya. Komunitas terbuka, tidak perlu membayar untuk bergabung dengan komunitas Blender yang sudah tersebar di dunia. Dari yang newbie sampai yang sudah advance, terbuka menerima masukan dari siapapun. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan belajar lebih lanjut tentang Blender. Rampung, ayo. Di sini akan menginstal aplikasi Blender terlebih dahulu. Ya, klik yes saja. Next. Sini yang merupakan lisensi agreement, bisa dibaca. Jika ingin misal ya I agree. Kemudian ini di centang sini saja. Next. Kemudian choose install location, klik browse. Pilih lokasi yang akan dijadikan tempat install. Contoh saja di sini. Klik OK. Terus install. Ya, tunggu saja sampai proses selesai. Sini. Ini salah pokok ini. Nah, iya toh. Ya, di sini sudah selesai. Jika Anda ingin langsung menjalankannya, centang pada kalender ini. Finish. Maka otomatis aplikasi Blender akan langsung terbuka dan bisa dibuka di desktop sebagai shortcut. Ya, seperti inilah tampilan Blender awal. Sini ada file new untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka file yang sudah kita buat, save untuk menyimpan Hasil kerja Anda. ya. Dan di sini user preference bisa kita klik. Ya, kita akan mengatur inputnya terlebih dahulu. Ini kita centang saja. Ini emulate numpad untuk mengubah posisi kamera agar bisa diubah menggunakan Tombol-tombol angka. tombol angka. Ya, seperti ini. Jika sudah, Klik. save user setting. Nanti akan jadi seperti ini jika kita menekan tombol angka. Ya, selanjutnya render. Ya, ini bisa dicoba sendiri saja. Window,
Dan ini help untuk agar kita mengerti isinya. Ya, ini untuk menambah screen baru. Ini bisa kita geser. Ya sudah, pengenalan aplikasi Blender sekian. Tekan tombol S, dia akan menjadi seperti ini. Oh, rupanya salah ternyata. Kita pilih yang ini dulu.
Apabila ingin mengasi warna, pilih yang ini, pilih new, kemudian atur warna sesuai keinginan, misalnya merah. Kita lihat sini akan berubah menjadi merah. Sekian tutorial dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Saya akan menambahkan cara membuat meja. Di sini kita ubah dulu menjadi dipipihkan dengan menekan ini. Dari forming manipulasi skala. Ini yang tombol biru diturunkan ke menjadi pipih. Lalu tekan S. Ini untuk memperbesar atau memperkecil. Sebenarnya kalau menggunakan merah juga bisa, tapi saya menggunakan jalan pintas. Besar sesuai ukuran meja yang ingin Anda buat. Lalu tekan edit mode. Lalu saya akan memotongnya dengan menekan Ctrl L. Diklikkan. Ini akan muncul tombol hijau ini. Klik. Ulangi pada semua ujungnya. Ctrl plus R. Sudah. Setelah itu klik face select, lalu blok pada keempat ujungnya. Klik pada titik-titik hitam pada keempat ujung untuk membuat kaki-kaki meja. Klik kanan, lalu klik shift untuk mengkombinasi. Setelah itu tarik kaki-kaki kursi itu dengan menekan E, lalu tarik ke bawah. Selesai. Ini adalah contoh model meja sederhana. Sekian. Membuat lagi cara membuat model ruangan sederhana. Klik mesh lalu cup, geser ke tengah dengan mengklik transformasi manipulasi translate, geser ke tengah. Tombol merah ini untuk menggeser ke kanan atau kiri, biru untuk ke atas bawah, dan hijau untuk ke kanan kiri juga. Lalu klik transformasi manipulasi perkecil. Ini tombol biru dipipihkan. Ini untuk membuat model lantainya perbesar. Klik S saja, perbesar lagi. Klik ini yang biru dipipihkan lagi. Ini untuk membuat alas ruangannya. Lalu klik object mode, edit mode, klik W pada keyboard, subvert, lalu perbanyak sebanyak mungkin untuk membuat subnya. Dalam number of cut ini maksimal 10 buah. Selesai. Ini model untuk lantainya. Setelah itu saya akan membuat untuk model dindingnya. Klik ini dengan menekan Ctrl plus klik kanan pada mouse, klik satu persatu, atau bisa menggunakan shift juga. Ini saya sisakan sedikit untuk pembuatan pintu nanti.
Lalu tekan E dan naikkan. Sudah, ini sudah menjadi model untuk lantai dan dindingnya.